Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Adilu Febiola Kristanti. Di sini saya sebagai moderator untuk pertemuan kali ini. Di sini ada Tamara Dwi Siska yang punya NIM 0552 akan mempresentasikan presentasinya hari ini yang mengenai sila pertama Pancasila, hakikat ketuhanan dan agamanya dan agama. Nah, silahkan untuk Mbak Tamara, silahkan dimulai presentasinya. Baik, Mbak Adel. Sudah jelas? Oke. Sudah bisa, Mbak Tamara, silakan. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hakikat ketuhanan serta aliran kejayaan di Indonesia yang termasuk dalam materi 1 yang dimulai dengan pendahuluan. Tentang ketuhanan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah agama, karena dari semua agama adalah berasal dari keyakinan adanya hakikat, yakni Tuhan itu realitas atau sesuatu supranatural yang paling agung, yang suci, yang menciptakan dan menghidupkan manusia tanpa bergantung dan dikagumi terus. Dalam hal ini, hubungan antara agama dan Tuhan yang dapat dijadikan kajian penelitian agama ialah manusia paham tentang Tuhan. Kemudian, pengetahuan manusia dengan Tuhan. Terus, gambaran manusia tentang Tuhan dan tanggapan manusia tentang Tuhan. Semuanya yang akan kita bahas dalam kali ini yakni ada 5 pembahasan. Yang pertama, pemahaman hakikat Tuhan dan ketuhanan. Yang kedua, macam-macam agama di Indonesia. Dan yang ketiga, perkembangan agama dan aliran kepercayaan. Yang keempat, hubungan interaksi antar umat beragama. Dan yang terakhir, problem di kehidupan beragama. Ya, langsung saja. Hakikat ketuhanan, hakikat Tuhan, dan ketuhanan. Tuhan dipahami sebagai Zat Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Namun, tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Ketuhanan merupakan hasil sejarah perumusan sila pertama Pancasila dengan kesadaran akan bineka sebagai realita yang harus dirawat, dijunjung tinggi, dan dihormati dalam berbagai aspek hidup melebihi agama. Jadi, ini kan Tuhan dipahami sebagai Zat Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta, tapi tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan itu terserah diri kita sendiri. Jadi Tuhan itu cuma merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Oke, selanjutnya agama-agama di Indonesia. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menjadi jaminan dan aturan beragama bagi seluruh warga Indonesia. Dengan adanya sila pertama ini, semua pemeluk agama bebas menjalankan agamanya di Indonesia. Di Indonesia sendiri
terdapat 6 agama yang sudah diakui dan hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat dengan menghargai nilai yang dianut satu sama lain. 6 agama yang sudah diakui di Indonesia adalah ada Islam, terus kemudian ada Kristen, Protestan, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Buddha, yang kelima ada Hindu, yang terakhir ada Konghucu. Yang slide berikutnya, perkembangan agama dan aliran kepercayaan. Sejak abad 1 Masehi masuk agama impor yaitu Hindu dan Buddha. Abad ke-7 masuk pula Islam dan abad ke-12 masuk pula agama Kristen dan berbarengan dengan kedatangan penjajah. Perdagangan agama baru ini tentu akan mengurangi peran serta kepercayaan lama, bahkan menggesernya dengan nilai-nilai agama yang baru. Kepercayaan lama ini misalnya itu kepercayaan nenek moyang gitu loh. Kayak kadang suatu benda dipercayai adanya suatu roh gitu. Terus sehingga benda tersebut itu disembah dan kurang lebihnya seperti itu. Kemudian keadaan ini tentunya tidak disukai oleh lapisan masyarakat. Lalu muncullah upaya-upaya mempertahankan kepercayaan lama yang dirumuskan menjadi suatu nilai yang menggabung semua unsur-unsur agama. Yang pembahasan nomor 4 yakni hubungan interaksi antar umat beragama. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, ras, bahasa, agama, dan budaya. Namun, keragaman ini mampu menimbulkan konflik baik internal maupun eksternal. Seperti halnya banyak kasus yang terjadi di Indonesia, agama sendiri merupakan pijakan, keyakinan, dan pedoman hidup. Bahkan, sebagai kambing hitam konflik dalam masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yakni problem kehidupan beragama. Salah satunya yang menjadi problem saat ini yakni homoseksual dalam perspektif agama di Indonesia. Homoseksual sekarang menjadi perbincangan di Indonesia dengan nama LGBT, yang artinya L itu lesbian, G itu gay, terus yang B itu biseksual, dan yang T diartikan transgender. Ini yang dapat mendatangkan musibah dan bencana serta penyakit yang sedang diperjuangkan oleh aktivis LGBT untuk dibolehkan pernikahan sama jenisnya. Dalam persoalan ini, tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan terhadap homoseksual atau LGBT. Jadi, ini tuh kalau dalam melarangnya itu nggak boleh melalui kekerasan, melainkan dengan cara kearifan karena mereka adalah masyarakat bangsa Indonesia yang dilindungi dan diberikan pilihan yang benar sehingga mereka dapat kembali kepada fitrah yang sesungguhnya. Bahkan Jimmy Asidiki menyatakan bahwa LGBT merupakan sebuah penyakit dan langkah paling
tepat untuk mengobati, dan langkah yang paling tepat untuk mengobatinya ada cara melakukan terapi konversi. Dan yang terakhir, kepada Mbak Tamara untuk melanjutkan melanjutkan kesimpulannya yang dari pertengahan, dari poin ke nomor 4 ya Mbak ya, silahkan. Untuk Mbak Tamara. Baik, terima kasih untuk kesimpulan, yakni materi pertama tentang sila pertama Pancasila yang mengandung nilai ketuhanan dan memiliki bangsa Indonesia berkebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Ada 5 makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu yang pertama, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama lain. Dan yang ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Yang kelima, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang. Jadi, dia warga negara yang mempunyai jiwa sosialitas sudah menjadi keseharusan kita untuk saling menjaga dan mempertahankan kerukunan sesama warga negara Indonesia. Oke, baik. Kesimpulannya sudah selesai. Ini beri referensi dari pembahasan yang tadi. Ada yang bertanya, silakan, monggo. Oke, di sini Mbak Tamara sudah memberikan sesi tanya jawab. Oh, ini sudah ada yang mengangkat tangan. Ada dari NIM 05 Devi Syaputri, silahkan. Silahkan open mic untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Syaputri, NIM 045. Di sini saya akan bertanya, gimana sih yang dimaksud dengan kepercayaan lama itu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Devi Saputri. Yang tadi yang dimaksud dengan kepercayaan lama itu gimana sih? Nah, di sini juga Mbak penulisnya dari Mbak Livia, kalau nggak salah ya. Mbak Livia silakan mencatat bahwa Mbak Devi Saputri selaku bertanya, silakan dicatat dulu nomor NIM-nya 045. Jika sudah, silakan dari Mbak Tamara, silakan dijawab. Silakan. Oke, baik. Yang dimaksud dengan kepercayaan lama itu gimana sih? Kepercayaan lama yang dikenal dengan istilah animisme. Secara singkat, artinya roh, nyawa, ataupun jiwa. Animisme dikenal atau diartikan sebagai kepercayaan bahwa semua yang bergerak di alam hidup dan memiliki roh itu tadi. Misalnya nih, ketika kedatangan kupu-kupu, nah mereka kan orang-orang terdahulu kan mempercayai, meyakini bahwa hal itu pertanda akan adanya tamu. Benar nggak? Pernah dengar nggak?
Sebenarnya pernah, Mbak. Biasanya kita belajar tentang sejarah itu kita juga belajar tentang kepercayaan-kepercayaan lama dari sesepuh kita lah biasanya gitu. Juga pernah dengar kan kalian teman-teman? Oke, bisa diterima Mbak Devi jawabannya. Iya, Mbak Tamara, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Devi telah bertanya dan juga Mbak Tamara telah menjawabnya. Sekarang itu tadi mengenai itu ya, kepercayaan lama bahwa itu tuh apalagi di Indonesia juga banyak banyak agama-agama dan kepercayaan lama yang masih dianut sampai sekarang juga. Tetapi terlepas dari itu Indonesia telah mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Yang salah satunya adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah, gitu. Terima kasih oleh Mbak Tamara sudah menjelaskan sebegitu rincinya ya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan dari Mbak Elvina Darmayanti. NIM-nya berapa, Mbak? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Elvina Darmayanti, NIM 044. Saya mau bertanya tentang problem kehidupan beragama. Tadi kan Mbak Tamara menjelaskan mengambil problem beragama itu tentang LGBT ya, Mbak. Di situ juga menyinggung tentang terapi konversi. Nah, itu gimana sih, Mbak, terapi konversi itu? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Tamara telah pertanyaannya ya. Saya perjelas lagi. Di sini Mbak Elvina itu bertanya tentang gimana sih terapi konversi yang dilakukan untuk mencegah meluasnya LGBT gitu. Silahkan Mbak Tamara diperjelas lagi apa itu terapi konversi itu tadi. Terima kasih. Baik. Untuk Mbak Elvina, terapi konversi itu gimana sih gitu kan? Terapi itu kayak segala bentuk pengobatan atau yang biasa disebut psikoterapi yang bertujuan untuk mengubah identitas, gender, ataupun ekspresi gender pada seseorang. Jadi pengobatannya itu nggak langsung ini pengobatannya ini dijamin sembuh, enggak gitu. Pengobatannya itu secara bertahap kayak terapi gitu loh. Terapi kan nggak cukup sekali 2 kali saja, kan harus teratur. Jadi psikolog itu secara bertahap lah untuk pengobatannya. Oke, terima kasih atas Mbak Tamara ya atas jawabannya. Nah, di sini tuh terapi konversi tadi konversi apa konversi ya? Oh, konversi yang dimaksud. Oh, oke. Terapi konversi itu adalah terapi yang dilakukan oleh orang-orang LGBT. Itu terapinya tuh kayak gini. Biasanya tuh juga terapi bicara, memanjatkan doa, ritual pengusiran setan dan sebagainya. Itu dilakukan oleh para ahli. Katanya sih efektif untuk menyembuhkan seseorang yang mengalami gangguan LGBT itu tadi. Nah, terima kasih atas Mbak Tamara, jawabannya sangat memuaskan. Bagaimana Mbak Elvina, apakah memuaskan? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Elvina. Nah, kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya itu dari 046 dari Mbak Cindy Aprilia Ratnasari. Cindy, persilahkan. NIM 046. Saya mau bertanya, bagaimana cara menyikapi konflik antar agama? Oke, terima kasih Mbak Cindy Aprilia Ratnasari NIM 046 telah bertanya tentang mengenai bagaimana sih caranya kita bisa mengatasi konflik antar agama gitu. Karena terjadi di banyak sekali di Indonesia antara konflik antara agama A dan agama B, banyak sekali konfliknya dan bagaimana cara mengatasinya. Silahkan Mbak Tamara untuk menjawabnya.
Oke, baik. Untuk mengatasinya itu dengan tidak membesarkan ego kita, untuk tidak memaksa agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Jadi itu gimana ya? Mengatasinya itu tidak terhasut oleh omongan-omongan dari penganut agama lain. Kurang lebih seperti itu, Mbak Cindy. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Tamara. Nah, saya menegaskan lagi bahwa memang terjadi banyak sekali konflik mengenai agama A dan agama B, agama A dan agama C, agama B dan juga agama C. Itu sangat mudah sekali terhasut gitu. Jadinya kita menekankan dari diri kita sendiri untuk bagaimana kita nggak terhasut dari omongan-omongan belaka mereka yang tidak berdasarkan dengan faktanya gitu. Dan juga kita harus membentengi diri kita, dan juga agama kita kan pasti diajarkan tentang kebaikan, sama-sama mengajarkan tentang kebaikan. Jadi kita nggak boleh terhasut dari agama A dan agama B bahwa agama kamu itu lo jelek dan sebagainya. Agama telah mengajarkan kita bagaimana kita cara berbuat baik, dan kita pasti diajarkan untuk memiliki satu Tuhan gitu. Pasti juga mengajarkan, sebuah agama juga mengajarkan perbuatan kebaikan. Jadi kita tidak boleh terhasut seperti kata Mbak Tamara tadi gitu ya. Bagaimana Mbak Cindy, apakah sudah memuaskan jawaban dari Mbak Tamara? Sudah, terima kasih. Oke, Untuk terima Mbak kasih Adel, Mbak saya Cindy. ingin menambahkan. Oh iya, bagaimana? Silahkan. Untuk mengatasinya itu dengan cara lebih membangun rasa toleransi terhadap orang lain. Gitu. Oke, jadinya juga Mbak Tamara sudah menambahkan bahwa kalau kita tuh harus toleransi antar agama gitu. Jadinya kita memperkuat persaudaraan kita antar agama gitu. Nah, gimana Mbak Cindy, apakah sudah puas lagi? Sudah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak Cindy. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Pragita Elsa Sugiarta, NIM 051. Silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Pragita Elsa Sugiarta Putri, NIM 051. Izin bertanya, seperti apa sih konflik internal dan eksternal dalam hubungan interaksi antar umat beragama itu? Terima kasih. Oke, yang ditanyakan oleh Mbak Pragita adalah gimana sih konflik eksternal dan juga internal dari dalam hubungan interaksi antara umat beragama. Nah, maka dari itu saya serahkan kepada Mbak Tamara untuk menjawabnya. Mbak Tamara, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pragita atas pertanyaannya. Konflik internal itu contohnya kayak menghasut secara pribadi kepada si penganut agama lain, kayak gitu, kayak konfliknya. Terus yang eksternal itu lebih ke melakukan kayak sosialisasi kepada orang banyak tentang gini loh, agama ini loh gini, tentang menjelekkan keburukan agama yang lain gitu. Oke, saya perjelas lagi ya. Nah, tadi Mbak Pragita bertanya tentang seperti apa sih konflik internal dan juga eksternal dalam hubungan interaksi antar umat beragama. Nah, di sini juga Mbak Tamara telah menjelaskan bahwa konflik internal adalah hasutan dari diri sendiri ya Mbak ya. Soalnya kayak dia berpikir kayaknya agama ini bagus deh. Kayaknya iya. Jadi mempengaruhi pemikiran si penganut agama lain itu, iya ya agama aku kok gini ya, kok lebih enakan agama ini ya gitu. Iya, baik.
Berarti kalau gitu itu konflik internal tuh dari penghasutan dari dirinya sendiri, ada konflik batin di dalam dirinya sendiri antara memilih agama A dan agama B. Ih, agamaku kok kayak gini ya, agamaku kayak gini ya. Terus habis itu nanti kalau konflik eksternal itu juga bisa dari orang lain. Jadinya kayak kita dihasut. Masuk ke sini loh, agamaku bagus loh, gini gini gini. Nanti kamu bisa masuk surga langsung lewat jalur eksklusif gitu, bisa juga gitu ya. Nah, terima kasih atas Langsung ya. pertanyaannya dari Mbak Pragita dan juga jawabannya dari Mbak Tamara. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Livia Rubita, NIM 041. Silahkan Mbak Livia. Perkenalkan, nama saya Livia Rubita Dewi, NIM 041. Mohon izin bertanya Mbak Tamara, kan tadi kan Mbak Tamara menjelaskan kalau di Indonesia itu menganut 6 agama. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara bertoleransi baik? Terima kasih. Oke, dari pertanyaan Mbak Livia Rubita, bagaimana sih kita menjaga toleransi yang baik antara umat beragama dari Islam Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu? Gitu. Silakan Mbak Tamara menjawab dari pertanyaan Mbak Livia, dan juga Mbak Pragita silakan itu lower hand, soalnya masih angkat tangan di sini juga. Nah, terima kasih Mbak Pragita. Silakan Mbak Tamara dijawab. Baik, kayak kita harus membangun suatu hubungan, ya bukan hubungan itu ya, kecintaan loh ya. Lebih tepatnya hubungan toleransi tersebut. Kita harus menghargai dan mengerti setiap pemeluk agama lainnya. Hal tersebut akan menjadi lebih mempererat hubungan toleransi yang sudah kita jalani. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Tamara. Nah, di sini Mbak Livia tadi bertanya tentang bagaimana sih cara kita, buat kan ada 6 agama kan banyak kan, bagaimana cara kita untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi dan juga bertoleransi lebih baik. Nah, jawabannya dari Mbak Tamara tadi adalah kita harus saling mengerti dan menghargai antara umat beragama. Kita juga harus saling toleransi gitu. Jadinya nggak boleh salah satu agama itu nggak toleransi. Aku nggak mau deh sama agama itu soalnya gini. Kita harus saling toleransi gitu. Juga nggak boleh saling hasut gitu juga. Bagaimana Mbak Tamara? Agama. Dan itu bisa Iya, itu juga bisa mengakibatkan perpecahan di antara bangsa Indonesia juga. Jadinya kita tuh harus tetap berpegang teguh pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ Maha Esa itu juga mengandung artian bahwa kita dari agama manapun, kita harus mengakui bahwa Tuhan itu satu. Jika kita adalah satu bangsa Indonesia, kita tidak boleh saling membedakan, saling menghargai dan bertoleransi antara umat beragama gitu. Nah, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Livia. Apakah sudah dimengerti dan dipahami dan apakah sudah puas? Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Livia dan juga jawaban dari Mbak Tamara. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada Mbak Adinda Puspitasari, NIM 040. Nah, di sini silahkan Mbak Adinda untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya di kan kalau Islam itu maaf Mbak Adinda, suaranya bisa diperjelas. Bentar. Sudah jelas kah? Ya. Ada suara saya kah? Sudah. Ada. Baik, saya ulangi.
Kan kalau Islam itu kitabnya Al-Quran dan tempat ibadahnya di masjid ya. Nah, Ya. kalau Hindu itu kitabnya apa dan tempat ibadahnya di mana? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Adinda Puspitasari 040. Nah, Mbak Adinda bertanya, kalau Mbak Adinda kan Muslim, itu ibadahnya di masjid dan kitabnya Al-Quran. Kalau agama Hindu sih apa sih gitu? Silakan Mbak Tamara untuk menjawab. Apa bisa? Baik, kalau sepengetahuan saya, soalnya saya orang Islam ya, nggak terlalu ngerti-ngerti banget. Tempat agama Hindu ya, kalau tempat Iya, Mbak. agama Iya. Hindu itu dikenal sebagai pura. Dan itu kalau nggak salah ya, memuja Hyang Didi dan para leluhurnya. Dan untuk kitabnya itu beda atau Weda gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Tamara. Nah, saya perjelas lagi bahwa agama Hindu itu beribadah di pura dan juga mereka menganut tentang mereka percaya tentang leluhur dan juga agamanya tuh mempercayai tentang leluhurnya dan juga sesepuhnya dan kitabnya adalah kitab Weda. Nah, sama juga seperti kita kan banyak kan kitabnya ada Al-Qur'an ya. Dan di dalamnya kan juga ada kayak itu kayak itu apa ya namanya pembagian dari kitab-kitabnya itu. Nah di sini juga sama seperti Hindu, mereka juga mempunyai beberapa kitab. Nah kitab itu kitabnya biasanya itu dipisah-pisahkan ini untuk ini dan ini untuk itu dan juga seperti itu. Nah menambahi lagi bahwa agama Hindu juga merupakan sejarah dari bangsa Indonesia sendiri yang datang pada sekitar abad ke-15 kalau nggak salah 15 atau 13. Nah, itu mereka juga membawa agama Hindu ke Indonesia. Nah, maka dari itu agama Hindu ini sejak abad 1 Masehi ya, masuk agama impor yaitu Hindu atau Buddha. Nah, pada abad ke-7 masuk pula Islam gitu. Nah, jadinya yang pertama sendiri adalah agama Hindu atau Buddha. Maka dari itu kita bangsa Indonesia juga memiliki agama Hindu dan Buddha. Nah, agama Hindu itu dari India, kalau agama Buddha itu biasanya dari golongan-golongan sebelah-sebelahnya dari India juga. Beberapa soalnya di India juga ada Hindu dan juga Buddha. Mereka banyaknya di situ juga. Nah, dulu kita juga ada perdagangan secara internasional dan melewati negara Indonesia yang saat itu menjadi Nusantara, maka dari itu penyebaran agama Hindu juga banyak di Indonesia gitu. Nah, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Adinda. Apakah sudah puas? Sudah puas banget. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Adinda. Kita lanjutkan kepada pertanyaan dari Mbak Lilin Puspita, NIM 047. Silakan Mbak Lilin. Baik, terima kasih. Kalau nggak salah tadi kan yang di sama ada bahas tentang hubungan ya. Terus saya mau minta pertanyaan, coba berikan contoh hubungan Tuhan dengan manusia dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Itu gimana?
Oke, terima kasih Mbak Lilin. Mbak Lilin bertanya tentang bagaimana sih hubungan antara manusia dan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, yang pastinya juga berefek kepada kita. Gimana sih Tuhan loh, aku lo nggak bisa lihat Tuhan, kok bisa sih Tuhan berhubungan dengan kita gitu kan ya. Nah, maka dari itu saya persilakan untuk Mbak Tamara menjawab pertanyaan dari Mbak Lilin. Sekian, terima kasih. Baik. Hubungan manusia dengan Tuhan. Perumakan, gimana ya? Perumakan itu gini. Kalau manusia tanpa Tuhan itu tuh umpamanya itu kayak malam. Malam itu nggak ada cahaya. Itu rasanya pengap nggak? Pasti pengap kan? Dan sebaliknya juga kayak tanpa Tuhan. Kita sudah beribadah kepada Tuhan, itu kan nyaman kan ya. Terus kalau kita seumpama telat sholat itu, telat beribadah, ada yang kurang nggak di hati kita? Pasti ada kan. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Tamara. Mbak Dwi Rizky Bulan, tolong di mute dulu ya, soalnya suaranya masuk gitu ya. Nah, dari jawaban Mbak Tamara, di sini kok kenapa sih dari jawabannya Mbak Tamara, hubungan antara manusia dan Tuhan itu seperti malam tanpa cahaya gitu ya. Rasanya pengap gitu, dan juga efeknya itu kayak kita tuh ada yang kurang kalau nggak ada Tuhan. Kalau kita nggak beribadah tuh kurang banget gitu, nggak afdol kalau kita tuh nggak mengenal Tuhan gitu. Nah, jadinya kita sebagai umat beragama yang di Indonesia, kita harus mempercayai Tuhan, dan juga sudah tertera di Pancasila bahwa kita yang pertama adalah ketuhanan. Kita harus mempercayai Tuhan yang ada di Indonesia gitu. Semua umat beragama pasti punya Tuhan, pasti punya kepercayaan kepada Tuhannya masing-masing, dan juga akan berdampak sesuatu kepada pribadi-pribadi, lepas pribadi masing-masing juga. Apakah kalau nanti aku nggak beribadah itu ada kayak kurang tenang gitu katanya Mbak Tamara. Apakah aku tenang gitu? Jadinya kalau aku nggak beribadah hari ini kayak ada yang kurang gitu. Nah, itu juga hubungan antara Tuhan dan manusia gitu. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak siapa tadi? Ya, terima kasih ya dari Mbak Tamara juga sudah menjawab. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Dwi Rizky Wulan dari NIM 043. Dipersilahkan Mbak Dwi Rizky Wulan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rizky Wulan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya tentang bisa disebutkan contoh dari interaksi antar umat beragama. Bisa diulangi lagi, Mbak? Tentang apa? Tentang interaksi antar umat beragama. Interaksi umat beragama gitu ya? Oke. Ya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dwi Rizky Wulan NIM 043. Nah, di sini Mbak Dwi Rizky Wulan bertanya tentang bagaimana sih interaksi antara umat beragama kita. Nah, kita kan mempunyai 6 agama, kan juga banyak. Maka dari itu bagaimana sih caranya kita berinteraksi dengan baik dengan mereka gitu. Nah, silakan Mbak Tamara menjawab pertanyaan dari Mbak Wulan. Baik. Pertanyaan dari Mbak Wulan, dicontohkan dari interaksi antar umat beragama, yakni membangun gotong royong dalam, contohnya nih ya, membangun gotong royong dalam hal membersihkan desa. Terus kalau bertemu itu saling menyapa.
Oke, jawaban dari Mbak Tamara adalah kalau kita bergotong royong di desa, kita harus ikut andil di gotong royong di desa, dan juga katanya Mbak Tamara tadi juga kita harus saling sapa dan saling tegur ketika kita bertemu antara umat satu dan juga umat lainnya. Di antara itu yang saya ketahui juga ketika agama Muslim melaksanakan sholat Id, nah biasanya di situ juga ada penjaganya yang di samping-samping dan di belakangnya itu juga dari umat-umat beragama lain, dan begitu pula umat Kristen juga melaksanakan ibadah Natal, biasanya juga umat Muslim dan umat lainnya juga menjaga ketertiban di wilayah gereja tersebut gitu. Nah, jadinya kita ini juga saling berinteraksi dengan baik antara umat satu dan juga umat lainnya gitu. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Wulan. Nah, sekarang siapa lagi yang ingin bertanya, mengetahui waktu kita masih, kalau di Zoom-nya ini masih ada sekitaran 2 menit. Itu soalnya ini Zoom-nya bukan premium, jadinya kita nanti join lagi gitu ya, sampai terpenuhi waktu dari 50 menit tersebut gitu. Nah, ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan atau beropini? Oke, nah sepertinya tidak ada. Saya ingin beropini nih. Saya ingin bercerita tentang bagaimana sih ini kan mengenai beragama. Nah, saya kan juga salah satu umat yang bukan beragama Muslim di kelas kita. Nah, cuma saya juga satu-satunya gitu ya. Nah, saya bercerita sedikit dong tentang apa yang saya rasakan mengenai kebersamaan antara kita di kelas gitu. Nah, saya juga dulu pas waktu SMA juga sering kayak ditanyain, agamamu gini. Kita saling sharing antara satu agama dan agama lainnya. Dan kita selalu, selalu berinteraksi dengan baik dengan mereka. Seperti kita juga di kelas berinteraksi dengan baik tanpa membedakan salah satu atau yang lainnya gitu ya. Kita harus tetap menerapkan kita itu adalah satu dalam bangsa Indonesia. Kita dinaungi oleh Pancasila yang juga yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu memang satu, dan juga kita umat yang beragama, banyak agama yang ada di Indonesia. Kita harus tetap bersatu demi kebaikan diri kita sendiri dan juga kebaikan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah sedikit efek dari saya beragama lain di lingkungan Muslim gitu ya. Saya sangat senang ketika ada yang Muslim bertanya tentang agama saya. Bagaimana tentang agama kamu tuh kalau itu hari Minggu tuh ke gerejanya cuma 1 kali ya? Agama kamu itu kalau ke gereja itu cuma hari Minggu ya? Saya jawab, iya benar, agama saya tuh ke gereja cuma 1 kali. Nah, tapi kita juga tiap harinya kita juga melaksanakan ibadah seperti kalian juga. Nah, setiap harinya tuh gimana sih ibadahnya? Apakah seperti kami yang ada sholatnya dan sebagainya? Kalau di saya, bukan sholat, kayak kita cukup di dalam kamar sendirian dan berdoa, meminta kepada Tuhan, dan juga kita beribadah melalui Alkitab, kita juga memuji Tuhan dengan kidung-kidungnya, seperti itu. Saya ingin menjelaskan bahwa kita saling bertoleransi gitu. Kita juga menjawab apa pertanyaan dari mereka dan mereka juga menjawab pertanyaan dari kita gitu. Kita adalah satu di dalam kelas, sehingga kita nggak boleh saling membedakan antara umat satu dan umat lainnya. Kita harus saling satu dalam satu kelas juga. Walaupun tidak dalam satu kelas, dalam satu fakultas, dalam satu jurusan, dalam satu fakultas, dalam satu universitas, dalam satu Indonesia ini, dalam masyarakat ini kita harus tetap satu. Karena kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ya, terutama nilai 1, yaitu nilai ketuhanan gitu. Nah, sekian dari saya sebagai moderator. Jika ada yang beropini, mungkin di lain Zoom gitu ya, karena ini juga mengetahui Zoom-nya akan berakhir, mari kita akhiri dulu di sini, karena Zoom-nya akan berakhir tinggal beberapa menit lagi ini. Nanti kita akan sambungkan dengan opini-opini dari teman-teman juga gitu ya. Nah, sekarang saya izin melift dulu karena ini juga mengetahui waktunya
juga sudah tinggal 1 menit 40 detik. Nah, di sini kita akan live dulu nanti, kita sambung dengan nanti dulu ya. Nah, di sini silakan Mbak-mbak di sini juga mempersiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi karena mengetahui waktu kita kurang dari 50 menit. Maka dari itu silakan dari Mbak-mbak menyiapkan opini, jawaban, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Mbak Tamara. Jika Mbak Tamaranya kurang persiapan untuk mempersiapkan jawabannya, bisa dibantu oleh mbak-mbak yang jadi peserta lainnya juga. Silakan berangkat tangan dan juga ingin membantu Mbak Tamara untuk mengerjakan untuk mengangkat opini dari Mbak Tamara gitu. Nah, di sini kita juga belajar tentang kekeluargaan karena kita adalah satu gitu. Oke, ini sepertinya mau habis, guys. Nah, di sini kita kembali lagi bersama saya sebagai MC dari Mbak Tamara. Nah, di sini kita akan melanjutkan tanya jawab yang tadi terhambat gara-gara waktu Zoom-nya ya. Silakan yang ingin bertanya kepada Mbak Tamara, dipersilahkan. Oke, ada ini Dwi Rizky Wulan dari NIM 043. Silahkan Dwi Rizky Wulan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Adel. Di Ya, sini sama-sama. saya mau tanya. Seperti kita yang ketahui, sekarang kan ada video yang lagi viral ya di TikTok ya, tentang di media sosial gitu, tentang pemaksaan memakai hijab atau cadar kepada orang-orang yang tidak memakai hijab. Contohnya misal ada orang yang dia tuh pakai baju yang seksi gitu ya di tempat-tempat di wisata-wisata gitu, di wisata. Tapi ada seseorang yang seorang YouTube yang suka yang video-video gitu untuk mencari konten kalau nggak salah itu ya. Itu memaksakan seseorang untuk memakai hijab atau cadar. Nah, itu menurut saya kan nggak etis. Nah, bagaimana sih tanggapan tentang hal dan masalah tersebut gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dwi Rizky Wulan tentang di media sosial tuh lagi viral-viralnya itu ya pemaksaan kepada wisatawan ketika dia memakai baju seksi atau yang tidak memakai hijab untuk memakai hijab dan cadar hanya dijadikan sebuah konten YouTube agar viral gitu ya. Nah, silahkan Mbak Tamara untuk menanggapi bagaimana respon Mbak Tamara, bagaimana opini Mbak Tamara tentang mengenai hal tersebut. Silahkan Mbak Tamara. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Ulan. Menurutku sih soal berhijab itu gimana ya, dari hatinya masing-masing, dari pemikiran diri sendiri. Kalau pemaksaan itu nggak bisa leluasa. Soalnya nggak dari dirinya sendiri gitu loh. Dan pemaksaan itu salah sih caranya. Cara yang itu diberitahukan dengan baik-baik, dengan hati-hati tidak menyinggung perasaannya, dibuat senyaman mungkin dengan kalian sehingga rekan kalian yang mau diajak berhijab itu tergerak hatinya. Oke, penjelasan dari Mbak Tamara itu bahwa kalau berhijab itu dari masing-masing pribadi manusia gitu ya. Kalau dia udah siap untuk berhijab, maka dia juga berhijab sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada bujukan dari orang lain juga. Nah, di sini juga saya ingin menambahkan bahwa kalau masa misal ketika kita datang ke tempat wisata itu, seperti saya contohnya yang beragama non-muslim, ketika ada YouTuber mendatangi saya mau memakai hijab, kan tentunya tidak etis dan perilaku itu sangat tidak terpuji gitu ya, karena memaksakan kehendak kepada orang gitu ya, dan juga itu juga mempengaruhi
orang ini gimana sih? Oh, aku loh itu, aku loh agamaku loh Kristen, disuruh hijaban itu gimana sih? Gak masuk akal loh ini. Nah, habis itu kan juga menyebabkan pro dan kontra gitu dari masing-masing itu, masing-masing ada yang pro-nya itu emang harus ini, kalau di sini tuh harus gini, hijaban dan sebagainya. Tapi dan kontranya itu juga ada di lingkungan umum itu juga dapat di itu dapat dapat itu ya dapat gimana ya kalau nggak salah dapat image-nya tuh nggak bagus gitu. Apalagi kemarin tuh juga saya mendengar dan juga lagi viral-viralnya itu ada seorang wanita yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat karena dia nggak berjilbab dan juga dia itu nggak boleh sholat di situ gitu. Nah menurut saya juga itu kurang pantas untuk dilaksanakan karena itu adalah eh, bagaimanapun dia ingin melaksanakan sholat walaupun dia tuh belum siap dari hatinya belum siap untuk melaksanakan kewajiban berhijab, tapi dia di hari hatinya juga dia ingin sholat, dia juga mematuhi perintah Tuhannya gitu. Jadinya setelah kita mau berhijab atau tidak, karena itu juga menyangkut tentang hubungan kita kepada Tuhannya masing-masing, bukan menyangkut pribadi satu dengan pribadi yang lainnya gitu. Nah, sekian dari Mbak Tamara. Apakah Mbak Dwi Rizky Wulan setuju dengan pendapat Mbak Tamara? Ya, saya sangat setuju banget. Karena menurut saya, emang kalau wanita berhijab itu untuk umat Islam itu kan dia kan wajib ya hukumnya ya. Tapi kalau cara penyampaiannya itu salah kayak secara langsung, apalagi dibuat konten itu menurut saya juga nggak bagus banget gitu. Iya, saya kan nggak suka ya. Astagfirullah. Iya, saya nggak suka. Oke, makasih. Ya, sama-sama Mbak Dwi Rizky Wulan. Nah, di sini ada yang ingin beropini atau menyampaikan opininya tentang konteks yang dipresentasikan oleh Mbak Tamara tadi. Oke, dari Mbak Elvina Darmayanti, silahkan. Ya, saya mau menambahkan yang tadi sih tentang yang wanita dipaksakan untuk berhijab itu. Kalau menurut saya berarti di Indonesia ini kurang toleransi ya. Gimana sih caranya agar toleransi di negara kita itu semakin berkembang. Padahal kan mereka juga tahu kalau misal di Indonesia itu nggak cuma satu agama atau cara berpakaian kita juga macam-macam kan, nggak harus berhijab dan ataupun diharuskan untuk memakai cadar. Jadi mereka itu harusnya kan mengerti dan bertoleransi dan bagaimana sih kita atau kita yang sebagai orang yang mengerti toleransi menyampaikan ke orang yang belum mengerti toleransi itu kalau saya bertanya kepada Tamara atau yang lain bisa jawab mungkin. Oke, terima kasih Mbak Elvina. Nah, di sini kan Mbak Elvina menyatakan pendapatnya bahwa memaksakan kehendak untuk berhijab itu apalagi di Indonesia itu kurang pantas dan juga itu mempengaruhi nilai toleransi dari bangsa Indonesia sendiri. Kok kurang ya di bangsa Indonesia toleransinya kok kurang ya? Gimana sih caranya biar toleransinya baik dan juga diperkuat lagi di antara bangsa Indonesia? Apalagi juga bangsa Indonesia juga memiliki beraneka ragam budaya, ras dan juga agama gitu. Bagaimana untuk rekan-rekan lainnya yang ingin menambahkan gimana sih caranya biar kita selaku bangsa Indonesia ingin menyatukan diri kita untuk Indonesia lebih maju dengan toleransi gitu. Apakah Mbak Tamara menambahkan ataukah yang lainnya dari peserta lainnya juga bisa? Silahkan. Oke, sepertinya saya sendiri yang angkat tangan ya. Nah, saya ingin menambahkan bagaimana sih cara agar toleransi di Indonesia itu semakin tinggi dan semakin baik. Nah, yang pertama harus berasal dari diri kita sendiri bahwa kita menanamkan bahwa seharusnya itu kita sebagai rakyat Indonesia harus mempertahankan
rasa persatuan kita, apalagi negara kita menganut Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh burung Garuda gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika, kita tuh berbeda-beda tapi tetap satu tujuan gitu ya. Nah, di situ juga tertulis dan bahwa ditekankan lagi bahwa bangsa Indonesia itu memang beragam-ragam budaya, beragam ras dan agama dan bahasa. Nah, kita ditekankan lagi untuk saling melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Yang pertama berasal dari diri kita sendiri, dan yang kedua kita harus memperkuat, salah satunya memperkuat iman kita kepada Tuhan kita masing-masing ya, dan dengan cara membaca Al-Quran atau Alkitabnya masing-masing, dan juga bisa beribadah. Nah, selain itu kita juga biasanya kan kalau di sekolah juga kita di pelajaran PPKN juga, kita kan biasanya juga diajarkan bagaimana saling toleransi antar umat beragama, antar ras, budaya, dan bahasa. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi pernyataan dari saya? Dipersilahkan. Nah, sepertinya sudah cukup perjumpaan kita kali ini karena tidak ada yang ingin menambahkan dan ingin bertanya, dan juga waktunya sudah melebihi dari 50 menit kita. Dan terima kasih atas Mbak Tamara atas penyampaian materi yang sangat menarik dan juga sangat-sangat membuat kita mengolah, oh ini tentang agama nih, aku harus bertanya dengan ini itu, dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan sangat baik gitu. Nah, saya selaku moderator dari pertemuan kali ini ingin memperkenalkan bahwa dari ini Mbak Tamara Dwi Siska selaku presentator ini juga merupakan mahasiswi dari kelas 2022B dengan NIM 052. Nah, di sini sebagai presentator, saya di sini sebagai moderator dengan NIM 220106445053, dan juga Mbak Livia Rubita sebagai notulis dengan NIM 220106444041. Dan di sini juga para peserta lainnya merupakan kelompok 1 dari nomor absen 1 hingga nomor absen 13, terkecuali ada Salsabila dan juga Rohmah yang sudah keluar dari PGSD 2022B. Nah, sekian dari kami selaku panitia dari presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.